Di tanah yang dijaga oleh hutan dan kabut, di mana embun pagi masih menetes dari ujung daun, ada jejak yang tak pernah benar-benar hilang. Jejak seekor harimau putih. Bukan sembarang harimau. Ia bukan hanya binatang, ia adalah lambang, simbol dari kekuatan yang tersembunyi, yang menunggu untuk dibangkitkan. Di antara riuh zaman yang menenggelamkan, masih ada yang memanggil dari kedalaman tanah Sunda. Dalam tradisi para kasepuhan, harimau bukan sekadar raja rimba, tapi jelmaan kesaktian, penjaga batas antara dunia kasar dan halus. Dalam setiap gelegar cakarnya, tersimpan gema doa para leluhur. Dan dalam tatapannya yang membara, terpantul wajah para raja yang pernah memimpin dengan bijak. Maka jangan heran, bila dalam mimpi seorang petani, harimau muncul di tepi ladang, atau dalam doa seorang tua, terdengar auman lembut dari arah gunung. Karena harimau bukan hanya makhluk, ia adalah tanda bahwa tanah ini belum menyerah, tanda bahwa jiwa Sang Prabu belum sepenuhnya pergi. Ia hanya bersembunyi, menunggu zaman yang siap menerima kembalinya. Di tanah Parahyangan, di antara gunung dan lembah yang menyimpan ribuan rahasia, nama itu terus bergema. Prabu Siliwangi. Ia bukan hanya raja, ia adalah lambang sebuah peradaban yang menjunjung tatanan, menghormati alam, dan menyatu dengan ruh tanah tempat ia berpijak. Tapi kisahnya tak pernah selesai di lembar sejarah, karena ia tidak mati, ia menghilang ke alam gaib, ke dalam kabut yang hanya bisa ditembus oleh jiwa-jiwa yang jernih. Orang tua di kampung masih berbisik, Siliwangi tidak wafat, ia tinggal di alam lain, menyimpan kekuatan, menunggu waktu yang tepat. Bagi sebagian orang, ini hanya dongeng. Tapi bagi banyak yang masih menjaga naskah-naskah kuno dan mendengarkan suara angin malam, kisah ini adalah kenyataan yang belum saatnya terbuka. Karena mitos di bumi Nusantara bukan sekadar kisah hiburan, tapi jendela menuju kearifan terdalam. Dan Prabu Siliwangi adalah simbol dari kekuatan yang sabar, kekuatan yang memilih diam hingga rakyat kembali mendengar, hingga bumi kembali ditapaki dengan hormat, bukan dieksploitasi tanpa ruh, hingga pemimpin kembali menyatu dengan alam, bukan hanya dengan kekuasaan. Maka selama kabut masih turun di hutan, selama harimau masih melintas dalam mimpi, mitos itu belum padam. Ia menunggu. Kita yang harus bertanya, apakah kita masih pantas untuk ia kembalikan harimau itu? Kini, simbol harimau muncul kembali, bukan di singgasana, bukan di keraton, tapi di ganggang sempit. Di tembok-tembok penuh coretan, di hati mereka yang lelah menunggu keadilan turun dari langit. Harimau bukan lagi lambang raja. Ia telah berubah menjadi lambang perlawanan, lambang harga diri yang dirampas, lambang kekuatan diam yang mulai mengaum pelan. Sebab keadilan terlalu lama datangnya, dan kesabaran rakyat bukan tanpa batas. Prabu Siliwangi mungkin tak akan kembali dalam bentuk raga, tapi semangatnya,
bisa bangkit dalam diri siapapun yang berani berdiri melawan arus zaman yang mencekik. Dalam diam, banyak yang mulai mendengar langkah kaki yang dulu hanya ada dalam legenda. Bukan karena rindu akan kekuasaan, tapi karena rakyat mulai rindu akan keadilan. Dan dalam kerinduan itu, jejak harimau kembali tampak, bukan sebagai predator, tapi sebagai pelindung. Mungkin ini bukan tentang raja yang akan kembali, tapi tentang rakyat yang mulai mengingat bahwa mereka pernah dijaga, dan kini merekalah yang harus bangkit sebagai penjaga berikutnya. Kembalinya Prabu Siliwangi bukan soal tubuh yang bangkit dari alam gaib, bukan mitos yang menjejak tanah nyata, tapi ruhnya, semangatnya, kini hidup dalam dada mereka yang tak gentar. Mereka yang tetap berdiri di tengah gelombang zaman, yang menjaga nilai saat dunia semakin melupakan. Harimau itu bukan lagi hewan buas di hutan legenda, tapi simbol perlawanan batin. Simbol jiwa yang tak tunduk pada ketidakadilan, yang berani memeluk luka dan melangkah walau jalan di depannya gelap. Prabu tak kembali dengan pasukan, ia kembali sebagai nyala di jiwa-jiwa muda yang diam-diam sedang menulis ulang sejarah dari bawah. Barangkali kita tak perlu lagi menunggu raja datang dari kabut, karena harimau itu telah bangkit diam-diam dalam langkah kita yang tak menyerah, dalam keberanian menyuarakan kebenaran, dalam kesetiaan menjaga akar, dalam kerja sunyi membangun dari bawah. Jejak itu belum hilang, ia hanya tertutup debu zaman. Tapi saat tanah digali kembali, saat angin menyibak kabutnya, kita sadar leluhur tidak pernah benar-benar pergi. Mereka hanya diam, menunggu kita siap mendengar, menunggu kita berani melanjutkan jejaknya. Inilah Jejak Nusantara, tempat di mana sejarah dan misteri saling bersentuhan. Jika video ini membuka wawasan baru bagimu, tekan like, subscribe, dan bagikan ke teman-temanmu. Tulis di komentar, apakah kemunculan jejak harimau ini hanyalah kebetulan, atau tanda bahwa semangat Prabu Siliwangi benar-benar tengah kembali. Sampai jumpa di episode berikutnya, menyusuri jejak lain dari tanah yang penuh rahasia ini. Jejak Nusantara, menyusuri sejarah, menyingkap misteri.